Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinur Kolbianto dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Sistem Paradigma dengan Ibu Pengampu Hanifatus Sadiah Widyasani Putri MKom. Berikut ada beberapa soal yang perlu saya jawab. Dan ini soal pertama. Oke, kita langsung kepada intinya saja pada pertanyaan A. Jelaskan bagaimana algoritma data sains bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Oke, saya sudah mencari dan ini hasilnya dapat dibaca. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu data sains dapat mengidentifikasikan diri kita oleh keseharian kita. Semisal kita menggunakan media sosial untuk berbelanja, untuk mencari berita, mencari info-info terkini. Nah, nanti sistem akan mendata keseharian kita, kepribadian kita. Nah, nanti keseharian kita menggunakan media sosial nanti akan langsung keluar sesuai kebiasaan kita menggunakannya. Semisal berita-berita muncul di beranda-beranda kita, di akun Shopee semisal langsung keluar item-item yang ingin kita beli, baju, sepatu gitu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang B. Menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Nah, ini kita pertanyaannya itu ada di nomor 1 ya. Sudah jelas-jelas di sini bahwasannya tidak meminta izin data pribadi 80 juta pengguna Facebook. Nah, itu tanpa izin. Sudah berarti kan itu pelanggaran ya. Pelanggaran privasi kita karena itu menggunakan data-data kita, mengambil data kita tanpa sepengetahuan kita dan tidak meminta izin. Nah, itu ada pasal-pasalnya. Nah, mungkin itu sudah pasti pelanggaran ya. Dan bagian dari kemajuan teknologi itu tidak, karena walaupun kemajuan teknologi kita harus meminta izin kepada yang punya data terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang C. Apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Nah, itu tinggal penggunanya ya teman-teman. Jika penggunanya ke hal-hal yang positif itu sangat justru pola pikirnya itu bisa berkembang. Tapi kebalikannya, jika digunakan untuk hal-hal yang negatif, nah itu membuat pikiran itu tidak sesuai kegunaannya. Dan nanti otomatis yang nongol-nongol di beranda-beranda TikTok, Instagram, YouTube itu sesuai yang kesehariannya kita lihat. Semisal kita lihat berita ya nanti nongolnya berita, kita lihat film-film nanti keluarnya film. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa mengakses link berikut, link di sini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, soal nomor 2 seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang A. Menurut Anda, apa komponen sistem yang berubah, manusia atau teknologi atau proses dalam transformasi ini? Oke, di sini tentang perbankan ya. Oke. Nah, saya sudah mencari dan hasilnya seperti ini. Mungkin bisa dibaca. Nah, menurut saya semuanya itu berubah ya, dari manusia, teknologi, dan proses dalam formasinya. Pada manusia ya tadinya teller-teller itu di sana banyak dan sekarang sudah agak berkurang, dan karena para nasabah bisa menggunakan handphone sendiri di rumah dan tidak perlu datang lagi ke teller. Nah, untuk teknologinya sendiri yang dulu masih manual menggunakan kertas ataupun langsung menuju ke layanan sana. Nah, sekarang cukup menggunakan handphone kita pribadi di rumah. Nah, untuk prosesnya sendiri kalau dulu offline, datang langsung ke pusat dan menemui teller-teller. Nah, kalau sekarang kita membutuhkan sebuah koneksi internet yang mendukung. Jika tidak mendukung, kita tidak dapat melakukannya. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Ini soalnya, oke. Apa dampak positif dan negatif dari
pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan. Oke, positifnya yaitu kita para nasabah tidak perlu lagi datang-datang ke kantor pusat untuk melakukan semisal pembayaran atau melakukan peminjaman. Nah, kalau dampak negatifnya ya para pekerja yang tadinya bekerja sekarang dikurangi, dan apalagi ya semisal itulah yang tadinya bekerja ya sekarang sudah tidak bekerja. Nah, mungkin seperti itu. Dan untuk soal yang kecil, dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Nah, menurut saya pribadi, kan semisal kita menggunakan handphone pribadi ingin mengajukan peminjaman. Nah, semisal kita kan bingung. Nanti kan di sini sudah tercantum nomor yang bisa kita hubungi. Nah, nanti kita bisa menghubungi nomor yang ada. Dan untuk para teller dan customer service yang ada, ketika kita mengajukan pertanyaan, sebaik mungkin langsung dijawab dengan baik dan jelas gitu. Jadi para nasabah itu bisa menangkap dengan baik dan bisa melakukan yang seperti customer service itu berikan. Oke, untuk link biar bisa lebih jelas, bisa di sini ya teman-teman. Saya juga membacanya di sini. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ada di sini. Oke, langsung saja kita ke A. Apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Contohnya tidak memakai antivirus pada password lemah sehingga mudah dihack, atau klik link sembarangan, tidak sengaja klik link judul. Nah, ini hampir mirip ya teman-teman, karena dampaknya sama-sama fatal. Karena jika kita tidak mengunci loker saja, apalagi di kampus, semisal kita ke perpustakaan, laptop, buku kita, tas, semuanya ditaruh di loker. Nah, itu jika lokernya tidak dikunci, maka jika hilang kita kan rugi teman-teman. Dan jika kita tidak menggunakan antivirus pada sebuah laptop ataupun komputer, nah nanti dampaknya akan merusak sistem. Jadi kita bisa kehilangan data ataupun file-file penting kita atau privasi kita. Nah, makanya jika kita melakukan penyimpanan, kita harus menggunakan password yang kuat ya teman-teman. Ingat itu, password yang kuat. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Soalnya masih di sini ya teman-teman. Apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program atau bocornya data, nilai mahasiswa disiakat? Ya, itu menurut saya sama ya teman-teman. Karena kehilangan sebuah data itu merepotkan ya teman-teman. Kita harus mencarinya lagi, dan kalau tidak ketemu ya membuat lagi. Jadi sebaiknya kita menggunakan antivirus yang bagus, rekomendasi, dan sebuah password yang kuat itu, terutama itu untuk para mahasiswa yang sering menyimpan data atau file penting di laptopnya. Nah, kita lanjut ke soal yang C, masih di sini ya. Apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan kesalahan keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, menurut saya benar sekali, karena bagaimanapun jika sudah terjadi, semua file dan dokumen penting kita itu akan hilang, dan privasi kita tuh juga akan hilang. Masih mending jika hilang ya musnah, tapi jika hilangnya nanti bisa diambil orang atau dibajak orang, nah itu sangat merepotkan kita. Jadi sebaiknya menggunakan antivirus dan password yang kuat. Nah, untuk linknya sendiri teman-teman, jika ingin membaca lebih dalam atau mengetahui lebih dalam ataupun rekomendasi antivirus yang bagus, bisa mengakses link di sini juga ya teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan keempat. Langsung saja pada A. Pertanyaannya di sini teman-teman. Di sini, pindah lagi ya. A. Mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi smart city? Karena ya teman-teman, jika masyarakat dan
masyarakat lokal itu tidak mau menggunakan ataupun mencoba, itu sangat merugikan ya teman-teman, karena perkembangan smart city jika tidak didukung oleh penduduk lokal maupun pengguna, ya tidak akan berjalan teman-teman, karena siapa lagi yang mau menggunakan jika tidak masyarakat ataupun masyarakat lokal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang B. Oh ya, untuk penjelasannya seperti ini. Jelas ya mungkin ya. Dan kita lanjut ke soal yang B saja. Soal yang B, menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif, pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Menurut saya ya teman-teman, semuanya, tetapi yang terpengaruh paling penting yaitu pemerintah. Jika pemerintah tidak mendukung dan tidak memberikan fasilitas yang cukup, ya tidak dapat berjalan teman-teman. Sedangkan swasta, nah swasta juga jika para swasta tidak mau membantu menggunakannya atau mencoba menggunakannya, nah itu juga tidak dapat berjalan. Masyarakat pun, jika masyarakat enggan menganggap sepele, tidak mau menggunakannya, sama saja tidak bisa berkembang sebuah smart city itu. Dan untuk pendidikan, jika pendidikan itu kurangnya pendidikan, kurangnya semisal sosial atau menggunakan internet atau menggunakan smartphone, nah itu tuh juga sangat mengganggu, karena saat mencoba nanti tuh sangat kesusahan jika pendidikan tidak dibekali dari sekarang. Nah tetapi yang paling penting itu pemerintah. Jika pemerintah tidak mau membantu, tidak mau menggunakan, tidak mau memfasilitasi, tidak dapatlah berjalan. Oke, mungkin link yang bisa mungkin yang bisa lebih jelas bisa mengakses di link berikutnya teman-teman. Bisa tinggal diklik, nanti dibaca, di situ lengkap. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang salah maupun disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf. Bila fiik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.